Hai sahabat, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Agung Diputra. Saat ini saya berada di Griya Gede Mambal Pasraman yang diyakini genah atau tempat payogan Ida Betara Sakti Gede Kertamambal, dan saya akan berbincang dengan seorang pedanda generasi keempat yang bercerita tentang kisah atau kedatangan leluhur beliau menelusuri hutan belantara datang ke bumi Jembrana, yang mana leluhur beliau sesampainya di Jembrana didaulat dan dikukuhkan sebagai Bagawanta Puri Andul. Untuk itu, mari kita dengarkan penuturan beliau. Dan beliau ini adalah Ida Pedanda Gede Kaca Manggusta Maglung di Griya Gede Mambal Pasraman. Om Swastiastu, Putu Pedanda, Sane Meraga Suci, Sane Suci yang Titian. Dumugi Ratu selalu kena dan selalu diberkati Yusa yang panjang. Dumugi Dirga Yusa dikira-kira. Nah, cerita puniki menarik lah. Menarik, kenapa menarik gitu? Karena perjalanan seseorang gitu, apalagi Ratu Sang Bagawanta niki. Tentu kisah dari suatu tempat sampai berada di suatu tempat yang berikutnya, dari tempat sebelumnya, dari Griya Pada Mambal Kecamatan Nabian Semal Badung, sampai berada di bumi Jembrana dan melewati hutan belantara. Bagaimana cerita Ratu bisa sampai kisah ke Jembrana ini dan didaulat menjadi seorang Bagawanta Puri oleh penguasa Puri saat itu. Sang Ratu. Suksmo wontenan Ratu sendiri mabisike Ida Pedanda Gede Kaca Manggusta Maglung. Sampun generasi keempat keberadaan Ratu Pedanda dari mengawali leluhur Ratu Pedanda sendiri. Seperti yang dijelaskan tadi, kedatangan beliau ke Jembrana melalui hutan belantara, sampai di Jembrana beliau itu diberikan tempat oleh Puri Andul, tepatnya tanggal 4 April 1823, di mana yang Ratu ketahui keberadaan leluhur kami, jadi didaulat untuk menjadi Bagawanta setelah beliau datang, sekaligus dikukuhkan sebagai Bagawantanya Puri Andul. Keberadaan puri-puri yang ada di Jembrana betul-betul sinergi. Nah, maka dari itu mengingkap kedatangan leluhur kami tanggal 4 April 1823 yang diberikan tempat namanya Pasut. Pasut itu sebuah tempat yang dulunya selalu kebanjiran. Kalau ada air bah itu selalu kebanjiran. Jadi seolah-olah leluhur kami diuji apa betul beliau itu keturunan Brahmana Manuabe yang dari Griya Gede Pada Mambal. Karena sebelum itu ada kedatangan yang ngaku keluarga Brahmana, tetapi setelah diberikan tempat oleh penguasa Puri pada waktu itu ternyata tidak berhasil. Akhirnya dengan kedatangan leluhur kami, Ida Betara Sakti Gede Kertamambal, yang diberikan tempat di Pasut itu, akhirnya Ida berhasil. Setelah itu Griya itu menjadi Griya Apitukan dan berubah lagi menjadi Griya Gede Mambal.
Ratu Pranda sebagai bagawantenya Puri Andu berusaha selalu menjalankan trikaya parisuda, baik itu dalam berpikir, berbicara dan berbuat harus selalu seimbang dan selalu berdasarkan sastra. Ratu Pranda sendiri sebagai generasi keempat setelah berhasil tinggal dan sesuai dengan ujian-ujian yang didapatkan oleh beliau, akhirnya beliau juga pernah menjadi hakim di Jembrana sampai beliau leluhur kami mendapatkan gelar Lidkerta. Dengan sejarah itulah akhirnya leluhur kami setelah didaulat menjadi Bagawanta Babiseka atau diberikan nama oleh nabinya beliau Ida Batara Sakti Gede Kerta Mambal. Jadi ceritanya keberadaan Griya Gede Pasaraman Mambal ini, Ratu Pranda pada waktu masih di Denpasar didatangi oleh orang tua yang berjenggot yang sebelumnya sama sekali tidak Ratu kenal. Gus Kaldadi Pedando tinggal di Gajekamin Griya dan Gus akan menjadi sukses. Kunci kesuksesan Gus nantinya setelah pertemuan dengan istri Gus itu yang akan membawa berkah dan Gus akan menjadi orang sukses dan akan menjadi pendeta yang tinggal di Kajo Kangin Griya. Itu awalnya yang pertama. Yang kedua, jadi Ratu diajak oleh yang punya batik Pekalongan, Ibu Agung namanya, untuk mengantarkan beliau ke Tabanan. Ternyata singkat cerita sesampai di Tabanan itu diajak Ratu Pranda pada waktu masih Wolaka itu bertemu dengan paranormal dan beliau mengaku bahwa ini kompiang nih. Ningkal Ratu Pranda, ningkal tinggal di Kajo Kangin Griya. Yang sebenarnya naning ditu makaryo Pasaraman, anak nira kal ditu menyogo, gainan nira Padmo ane madan Padmo ngelayang. Jadi Padmo ngelayang itu ternyata naganya itu satu, yaitu Padmo sekali yang biasa itu seperti cuman naganya satu. Nah itu yang kedua, Ratu dapat semacam wahyu itu dari yang tidak kelihatan, dan Ratu Pranda pada waktu itu masih Wolaka untuk mendak beliau di Dani. Ya, pada waktu itu dalam perjalanan Ratu mendak beliau terjadilah hujan lebat yang betul-betul tidak pernah berhenti. Singkat cerita, sesampai di tempat Ratu mendak itu, tempatnya di Bedugul, akhirnya di tempat itu ternyata terang benderang. Nah akhirnya setelah Ratu mendak beliau lalu kami sesuai dengan keyakinan yang Ratu dapatkan. Nah akhirnya sekarang beliau di sini meyogo. Jadi beliau tetap tinggal di Griya Gede Mambal di selatan, tetapi beliau meyogo di Poyogan Ida Batara Sakti Gede Kerta Mambal yang ada sekarang ini. Nah yang ketiga, almarhum Ida Bagus Master, di mana pada waktu itu Ratu masih Wolaka tidak pernah menanyakan sesuatu, akhirnya dipanggil dengan spontanitas, dipanggil Gus Kaldadi Pranda. Nah itulah ceritanya cikal bakal awalnya Ratu Pranda makarya Pasaraman. Jadi Pasaraman ini Pasaraman Ratu sendiri, Ida Pedanda Gede Kaca Mangusto Maglung, Payogan Ida Batara Sakti Gede Kerta Mambal.
tanggal 7 Oktober 2006. Rupanya sudah cukup nih kiraku. Jadi kami Matur Suksma yang mengucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.